Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Satria Nugraha dari SMA Taruna Bakti Bandung, kelas 12-2 absen 15. Pada kali ini, saya akan mengerjakan soal-soal mengenai hereditas pada manusia. Langsung saja kita mulai. Ya, mari kita mulai masuk ke soal hereditas pada manusia. Langsung saja ke nomor 1. Jika individu bergenotif A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Gen C dan D berpautan, C berpautan dengan D, maka C kecil juga berpautan dengan D kecil. Nah, berapa macam gamet yang terbentuk? Di sini kita langsung saja menggunakan rumus cepatnya, yaitu 2 pangkat N, di mana N sama dengan bedanya berapa. Dari sini, A besar dengan A kecil memiliki beda 1, maka 2 pangkat 1. B besar B kecil memiliki bedanya 1 juga, 2 pangkat 1. Nah, ini C besar C kecil, D besar D kecil itu saling berpautan, C dengan D-nya. Seperti ini, memiliki beda 1 juga. C besar dengan D besar, C kecil dengan D kecil. Maka di sini 2 pangkat 1. Maka totalnya adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. C jawabannya. Langsung saja ke nomor 2. Suatu individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Jika dalam meosisnya ada pautan antara gen A besar dengan B besar dan A kecil dengan B kecil, maka di sini A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Ada pautan antara A dengan B. A kecil dengan B kecil. Maka kemungkinan macam gamet yang terbentuk adalah, nah di sini karena ada pautan antara A besar dengan B besar, A besar dengan B besar, lalu ada A kecil dengan B kecil. Maka ini terbagi menjadi 2. Lalu C-nya ada C besar dan C kecil. C besar, C kecil, C besar, C kecil. Maka hasilnya di sini ada A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil. Di sini ada A kecil, B kecil, C besar, dan A kecil, B kecil, C kecil. Maka terbentuk 4 macam gamet seperti ini. Yang sesuai dengan pilihannya adalah yang D. Jadi jawabannya D. Lanjut ke nomor 3. Pindah silang. Sebentar. Persilangan alat buah jantan abu sayap panjang. Sini abu panjang dengan betina hitam pendek, hitam sayapnya pendek. Maka diperoleh keturunan 965 sama dengan abu panjang, abu bersayap panjang. Lalu ada 944 sama dengan hitam pendek. Lalu ada 206 hitam panjang. Dan 185 abu sayap pendek. Jika jumlah keseluruhannya 2300, maka nilai pindah silang. Nilai pindah silang itu NPS, rumusnya NR per NT. NR itu jumlah rekombinan, yaitu individu yang berbeda dengan induknya, kali 100%. Individu yang berbeda dengan induknya yaitu yang ini dan yang ini, hitam panjang dengan abu pendek. Maka di sini 206 tambah 185 per totalnya dikalikan dengan 100%. Jika dihitung akan mendapatkan angka sebesar 17%.
Kita lanjut ke nomor 4. Persilangan antara individu dihibrid heterozigot terangkap dengan homozigot resesif. Abu-abu saya panjang, A, I, papi, hitam saya pendek, I, pipi, menghasilkan keturunan sebagai berikut. Maka nilai pindah silang NPS-nya adalah ini seperti nomor yang 3 ya, NPS-nya. Maka di sini ditanya NPS NR per NT kali 100%. NR-nya kita cari yang tidak sama dengan induknya. Hitam saya pendek, AI papi. Berarti ini sama II pipi, ini yang sama dengan induknya. Berarti yang tidak samanya adalah yang ini. Berarti 200 tambah 200. Per totalnya berapa? Totalnya adalah 2000. 2000 kali 100%. 400 per 2000 kali 100%. Coret 4 per 20. Jadi jawabannya 20%. Kita masuk ke nomor 5. Persilangan alat buah jantan abu-abu saya panjang heterozigotik dengan alat buah betina hitam saya pendek. Di sini abu panjang sama seperti tadi dengan hitam pendek. Diperoleh 965 abu bersayap panjang. Lalu 944 hitam sayap pendek. 206 hitam sayap panjang. Dengan total keseluruhannya itu 2300. Berapakah jumlah individu abu sayap pendek? Nah, abu sayap pendek di sini misalkan dengan X. Jika nilai pindah silangnya 17%, nilai silangnya sama dengan 17%. Sama dengan NR per NT kali 100. Sini kita coret. 17 sama dengan NR-nya berapa? 206 ditambah X per totalnya 2300. 2300 dikali 100. Sini kita coret. Jadi di sini kita kali ke sini. 391 sama dengan 206 tambah X. Ini kita pindah ke sini. X-nya sama dengan 185. Maka didapatkan individu abu pendek 185 ekor. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6 dan 7. Di sini materinya yaitu tautan seks. Langsung saja, nomor 6. Wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan pria normal. Wanita normal yang ayahnya buta warna, maka wanita ini membawa sifat buta warna, namun normal yaitu wanita karier. Maka ditambahkan dengan X buta warna X. Ini wanitanya menikah dengan pria normal. Pria normal X, Y. Kemungkinan akan lahir laki-laki buta warna adalah, nah maka ini kita silangkan. Kita cari dulu gametnya di sini. X buta warna dengan X. Di sini X, Y. Maka ada dapat dikali silang aja ke sini. X, CB, X, X, CB, Y. Lalu X, 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 Y. Yang diinginkan yaitu kemungkinan akan lahir laki-laki buta warna. Laki-laki, di sini kita lihat laki-lakinya terdapat 2 anak dari 4. Yang buta warna yaitu ini, yang ada CB-nya. Maka kemungkinan laki-laki buta warna yaitu 50%
dari total laki-lakinya, atau 1 dari 2 anak laki-laki kali 100%, sama dengan 50%. Jawabannya C. Lalu ke nomor 7, laki-laki hemofilia menikah perempuan normal homozigot. Laki-laki hemofilia, kita lambangkan XHY, menikah dengan perempuan normal homozigot, maka normalnya tidak membawa sifat karier. Maka peluang muncul anak laki-laki normal. Kita silangkan juga nih gametnya. Tulis lagi. Ini tidak usah. Ini ke sini, ini ke sini. Maka XHX dan XY. Peluang laki-laki normal. Di sini dihasilkan wanita karier dan juga laki-laki normal. Maka peluang muncul laki-laki normal itu 100%. Jawabannya. Langsung saja kita lanjut ke nomor 8. Masih tautan seks. Nomor 8. Hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X resesif. Jika seorang wanita normal, ayahnya hemofilia, maka wanita ini membawa sifat karier atau di sini tuliskan XHX. Menikah dengan pria normal XY. Kemungkinan fenotip anak-anaknya adalah kita kawinkan lagi di sini. Ini XH, ini X, ini sini, ini Y. Sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka XH, X, XH, Y, dan XX, XY. Maka dihasilkan 2 anak laki-laki di mana yang satu hemofilia dan satu normal. 2 anak perempuan di mana yang satu normal dan satunya lagi membawa sifat karier. Maka jawaban yang benar adalah yang A, semua anak wanitanya karier. Salah karena ini normal. 50% anak laki-lakinya hemofilia. 50% anak laki-lakinya karier hemofilia. Salah karena laki-laki tidak bersifat karier. 50% anak laki-lakinya hemofilia. Nah, di sini ada 1 dari 2 kali 100. Maka 50% laki hemofilia. Maka C benar. Lalu yang D, 75% anaknya normal, 25% anaknya hemofilia. Dari sini yang normal ada cewek 1, cowok yang 2, dan cewek yang karier. Maka ada 3 dari 4 kali 100%. Sama dengan 75%. Maka ini juga benar, dia benar. Dan yang E, 100% anaknya normal. Salah karena ada laki-laki yang bersifat karier. Maka jawabannya C dan D. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9, tautan seks, peta silsilah pedigree. Pewarisan sifat buta warna. Berdasarkan peta silsilah di samping, maka genotip parentalnya adalah di sini kita cari genotip parental dari kedua induknya. Yang ini juga ini. Dari datanya, laki-laki kotak hitam itu laki-laki buta warna. Maka di sini dapat dilambangkan dengan XCBY. Perempuan normal karier itu ada hitam bulatnya. Maka ini XCBX. Ini normal, wanita normal. Nah, ini pria normal. Y dari pria diturunkan oleh ayah. Maka di sini ayah Y. Lalu X dari wanita yang ini salah satunya diturunkan oleh ibu. Nah, XCB dari pria buta warna ini diturunkan oleh ibu. Maka di sini ibunya XCB. Lalu ayah X satu lagi yang di sini yang normal juga diturunkan oleh sang ayah. Maka di sini X. Maka kita ketahui induknya memiliki sifat XCBX karier dan ayahnya XY normal. Misalkan kita kalikan, maka di sini XCB, di sini X, di sini XY, maka akan menghasilkan XCBX, XCBY,
XY. Laki-laki normal, laki-laki buta warna. Benar, benar. Laki-laki, perempuan karier, dan juga perempuan normal. Maka jawabannya yaitu induknya XCBX, ayahnya XY. Di sini opsi yang sesuai yaitu yang E. Sama saja seperti XXCB dengan XCBY. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 10. Golongan darah. Sudah beda materi lagi. 10. Kemungkinan yang terjadi pada anak yang bergolongan darah A, maka kedua orang tuanya memiliki darah anaknya golongan A, maka anaknya memiliki dua kemungkinan, yaitu A dengan A homozigot atau A dengan O heterozigot. Maka kita cari induknya dari opsi A homozigot dengan B heterozigot, A homozigot dengan B heterozigot. Maka jika dikalikan ke sini akan mendapatkan AO, yaitu golongan A darah A. Maka ini benar. B, A heterozigot dengan B heterozigot. C, A heterozigot dengan B homozigot. B homozigot. Di sini jika dikalikan tidak akan menghasilkan AA atau AO. Lalu yang B, kedua orang tuanya OO. Apalagi ini jika disilangkan tidak akan menghasilkan AA atau AO. Yang D, B homozigot dan AB. B homozigot dan AB. Ini juga jika disilangkan tidak akan menghasilkan AA ataupun AO. Lalu yang E, kedua orang tuanya AB. Nah, ini memungkinkan. Jika disilangkan ke sini akan menghasilkan AA. Maka jawabannya itu A dan juga E. Ayo kita lanjut ke nomor 11. Perkawinan antara orang A heterozigotik dengan bergolongan darah B heterozigotik akan berpeluang melahirkan anak laki-laki. Berarti antara golongan A heterozigotik dengan golongan B heterozigotik. Di sini kita buat gametnya A heterozigotik maka AO, dan dengan B heterozigotik BO. Gametnya ada A dan O, juga B dan O. Jika kita silangkan, maka akan menghasilkan AB, AO, BO, dan juga OO. Akan berpeluang melahirkan anak laki-laki bergolongan darah A sebesar, di sini kita lihat golongan darah A. Golongan darah A hanya ini saja, maka ada 1 dari 4 golongan. Yang diinginkan yaitu anak laki-laki, maka induk dengan ayah dengan ibunya, maka di sini gamet ayahnya X dan Y, gamet ibunya X saja. Jika disilangkan akan menghasilkan X, X, juga X, Y. Maka anak laki-lakinya itu ada 1 dari 2 anak. Maka peluangnya 1/4 ini dikalikan dengan 1/2 dari peluang kelaminnya dikalikan 100%. Maka dari sini akan menghasilkan sebesar 12,5%, yang B. Lanjut saja kita ke nomor 12, nomor terakhir. Jika nomor 1 golongan darah A yaitu heterozigot AO, maka nomor 2 punya genotip. Di sini nomor 1-nya golongan darah A heterozigot, sini AO. Maka golongan genotip nomor 2-nya adalah berapa? Di sini memiliki anak bergolongan darah AB. Maka genotipnya sudah pasti AB. Golongan darah AO
golongan darah A bisa O, bisa AO, dan golongan darah B bisa BO. Karena ada anak yang bergolongan darah B, maka induk yang satu lagi atau orang tua yang satu lagi harus bergolongan darah B juga. Lalu di sini terdapat A yang heterozigot juga seperti induk nomor 1, maka induk nomor 2 harus heterozigot juga agar dapat menghasilkan anak yang bergolongan darah A heterozigot. Maka dari itu, induk golongan 2-nya bergenotip B dan O. Karena jika AO disilangkan dengan BO, maka ada A, ada O, B, dan juga O. Jika kita silangkan, maka ada AB, ada AO, ada BO, dan juga ada OO. Di sini AO sudah ada, BO ada, AB juga ada, maka dapat dipastikan induk nomor 2-nya bergenotip B dan O. Sekian saja penjelasan soal yang dapat saya terangkan. Saya Muhammad Lutfi Satria Nugraha dari SMA Taruna Bakti Bandung, kelas 12 2019, mengucapkan terima kasih.